Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna al-istikharati fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-Qur'ani yaqulu idza hamni ahadukum bil umur falyazka rak'ataini min ghairil faridain thumma liyaqul Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita selalu setiap harinya nikmat-nikmat iman, Islam serta sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat bersilaturahim, sehingga kita dapat bermuajahah yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai daripada salat istikharah, yaitu adalah salat sunnah yang mana kita ingin meminta petunjuk yang kita inginkan, itu dengan salat istikharah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'ani yaqulu idza hamma ahadukum bil umuri falyaska rak'ataini min ghairi fardain summa liyaqul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajari para sahabatnya untuk salat istikharah dalam setiap urusan sebagaimana beliau mengajari surat Al-Qur'an. Beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah salat 2 rakaat. Nah, salat istikharah ini jika kita ingin suatu tujuan, kita ingin ada yang ingin kita bimbang, pilih yang mana nih? Contohnya kayak perempuan kebanyakan, wah mau nikah nih, kok batuk dulu ini, mau nikah nih, kita bingung pilih perempuan yang mana, yaitu dengan apa kita meyakininya istikharah. Dan istikharah juga kebanyakan ya enggak langsung melihatkan perempuannya, tapi meyakinkan hati kita, oh itu cewek pilihannya. Nah, dulu di pondok yang melakukan salat istikharah itu bukan ustadznya, tapi ketika ustadz ada niat tertentu, tujuan tertentu, siapa yang disuruh istikharah? Yaitu muridnya. Ya fulan, antum istikharah 1 minggu. Ustaz mau pilihan nih, ada pilihan ini atau ini. Muridnya disuruh istikharah. Pas udah dapat, ya Ustaz, ini ana yakin ini jawabannya. Soalnya kenapa? Santri itu adalah jarang adanya dosa, jarang melakukan dosa. Karena apa? Santri itu setiap harinya melakukan ibadah, setiap harinya melakukan sholat, kadang suka puasa. Di mana letak dosanya?
paling dosa-dosa jahil, dan itu ketika kita istighfar diampuni oleh Allah. Nah, makanya jadikanlah anak kita itu anak yang soleh. Bawalah anak-anak kita ke pondok pesantren, sehingga kita nanti ketika punya hajat, ketika kita punya suatu urusan, nah kita minta istighfarahin sama anak kita. Karena apa? Mereka jarang adanya dosa. Ketika melakukan dosa kecil, nendang kaki temannya, istighfar, melakukan kebaikan lagi, ibadah lagi, insya Allah diampuni. Nah, mengingat ketika anak sudah di pondok pesantren, jangan kita serahkan anak kita kepada ustadz kita. Jangan sekali-kali dimanjakan, jangan sekali-kali diturutin. Biarin anak kita merih, biarin anak kita susah di pondok. Karena biar nanti ketika anak kita keluar di pondok, hidup susah nggak kaget. Nah, gimana resikonya kalau anak kita dimanjakan? Ada di pondok dulu, kelas 1 SMP baru masuk, udah sekitar 6 bulan lah dia datang, minta pulang mulu, orang tuanya izin, minta pulang mulu, orang tuanya izin lagi, sehingga ustadznya udah kesal, nih anak jangan dimanjain, kalau dimanjain malah dia minta pulang terus, akhirnya dimanjain terus nih sama orang tua, diizinin. Ketika anaknya udah di pondok, akhirnya nggak betah, malah minta pulang. Nah, ini makanya ketika di pondok anaknya jangan dimanjain, udah kita serahin kepada ustadz, mau ustadz apain kek, karena keberkahannya ada di ustadz. Ada pondok di Darut Tauhid, itu ketika salah aja hafalan dicambuk, muridnya salah nih hafalan dicambuk. Tapi ketika sudah besar, sudah sama-sama dewasa, yang dicambuk bilang, ustadz, dulu kalau antum nggak cambuk, mungkin aneh nggak seperti sekarang, ustadz. Kalau antum dulu nggak pukul ana, mungkin ana nggak seperti sekarang. Ada juga Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf almarhum, salah satu muridnya guru Al-Ustadz Abdul Aziz Hussein. Beliau bilang, dulu Ustadz Aziz yang paling galak kali itu. Nah, jangankan ente, aneh aja yang As-Sagaf aja dipukul, kata Habib Hasan. Nah, itu mungkin kalau bukan karena beliau cambuk anak-anak nggak seperti sekarang. Nah, itu keberkahannya bukan guru muridnya salah dibimbing guru. Nah, itu salah. Ketika murid salah, guru beri hukuman. Nah, hukuman itu yang akan menjadi keberkahan di luar. Ada orang tua, muridnya lagi, anaknya lagi sakit, bilang di suatu grup, bilang, tuh anak aneh sakit gara-gara kamarnya nggak dipasang AC. Anak-anak gara-gara nggak dipasang AC tuh kamar aneh, anak-aneh sakit, terus makanya pasang AC. Dijawab sama awal santri lain, ente aja tunggakan masih 3 bulan, mau minta masang AC. Nah, makanya nih, jangan sekali-kali anak kita dimanjakan ketika di pondok pesantren. Contoh kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika punya murid, ketika beliau punya muridnya disuruh makan bekasnya, disuruh bersih-bersih rumah, disuruh ngepel, disuruh nyapu, disuruh siapin apapun kebutuhan Syekh Abdul Qadir. Ketika ada suatu orang yang melihat lalu mengadu ke orang tuanya, ya fulan, anak ente di Syekh Abdul Qadir nggak belajar, malah disuruh makan bekas sisanya, malah disuruh ngepel, malah disuruh nyapu. Marah nih orang tua. Orang tua datang, ya Syekh, aneh mau ngambil anak aneh, soalnya di sini nggak benar, malah disuruh makan bekas sisa ente, malah disuruh nyapu, bersih-bersih rumah. Akhirnya yaudah, fadal bawa pulang ditanya, oh ya, nak, ditanya nih suatu pembahasan, coba sebutkan ini, dijawab semua sama anaknya. Nah, kenapa bisa ngejawab? Karena keberkahan daripada gurunya sudah masuk ke dalam muridnya. Nah, ketika orang tua mengambil anaknya tersebut, maka keberkahan tersebut Allah cabut. Lalu ketika orang tuanya mau mengembalikan, ya Syekh, aneh nggak jadi balikin.
anak-anak sini aja, nggak bisa. Keberkahan ente, marahnya ente menghilangkan keberkahan anak ente. Nah, gitu. Itulah, jadikanlah anak kita anak yang soleh sehingga bisa menjadi aset kita nanti di akhirat. Karena di akhirat selain daripada syafaat Nabi dan amal perbuatan kita, ada anak kita yang bisa mendoakan. Itulah aset di akhirat kita nanti. Nah, sehingga ketika anak kita soleh, kita bisa minta istikharah. Kayak kita minta istikharah, oh nak, bapak mau nikah lagi nih, yang mana nih istrinya? Nah, bisa istikharahin. Nah, makanya gimana caranya istikharah nih? Istikharah gimana caranya? Ana dikasih tahu Ustaz Ana selama seminggu coba ente istikharah dari malam Jumat. Dari malam Jumat ente istikharah sebelum tidur, sebelum ngantuk banget. Sebelum ngantuknya ente mau tidur, ente wudu, sholat dulu istikharah. Terus kalau hari pertama belum dapat jawaban, terus lakukan besoknya. Hari kedua belum dapat jawaban juga, terus lakuin besoknya. Nah, itu kalau mau istikharah dari malam Jumat. Tapi dari Rasulullah SAW bilang juga sepertiga malam juga boleh, karena Allah akan mengabulkan doa kita di sepertiga malam. Nah, gimana caranya niat kita istikharah? Baca niat usolli sunnatan istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat istikharah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, gitu. Jadi setiap dimulai dari malam Jumat sebelum ngantuk banget, sebelum mau tidur, mau ngantuk, maka kita salat istikharah dulu. Siapa tahu pas lagi ngantuk-ngantuknya dikasih gambaran, dikasih mimpi, dikasih keyakinan bahwasanya pilihan itulah yang akan kita jalani. Nah, gimana caranya sholat istikharah? Dari niat, terus baca takbiratul ihram, membaca surat-surat yang dibaca dalam surat istikharah, yaitu Al-Ikhlas atau Al-Fatihah, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, itu yang dianjurkan ketika sholat istikharah. Lalu biasa lagi ruku' i'tidal seperti biasa. Itulah istikharah yang mana niatnya untuk minta petunjuk. Kalau kita ragu dengan sesuatu, minta petunjuk, yaitu dengan sholat istikharah. Nah, mungkin hadam ini fi soal. Ada yang bertanya? Istikharah kapan dilakukan? Salat istikharah. Wait sebentar. Waktu baiknya kalau yang diperintahkan oleh Ustadz, yaitu dimulai dari malam Jumat sebelum tidur, sebelum ngantuk, sebelum udah ngantuk berat nih, itu duduk dulu baru sholat. Habis sholat baru langsung tidur. Seterusnya sampai seminggu nggak dapat jawaban, sebulan. Nah, tapi dari hadis Rasulullah SAW, waktu tersebut yaitu yang mustajab terkabulnya doa, yaitu sepertiga malam, kayak sholat tahajud. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa biasanya di sepertiga malam pas mau sholat tahajud. Itulah waktu-waktu yang dianjurkan. Apa tanda-tandanya kita sholat istikharah itu? Nah, ketika kita sudah biasanya bukan dikasih langsung gambaran misalnya mukanya atau enggak tujuannya, tapi hati kita yakin dengan sesuatu yang kita ingin istikharahkan. Wah, kita yakin dengan misalnya ada bisnis mobil atau motor. Kita istikharah nih, ada dana, pengen yang mana? Ketika kita yakin banget sama mobil, yaitu jawabannya. Yakin banget, wah ini mobil bakal bagus nih, itu jawabannya. Dengan keyakinan hati, yakin banget, nih hati udah yakin banget deh pokoknya sama sesuatu tersebut. Nah, itu
jawaban dari istikharah. Yakin. Ada yang dikasih mimpi gambaran, ada juga lebih banyak sih yakin. Yakinnya hati dengan apa yang kita mau lakukan. Nah, lebih banyak yakin tersebut. Apa nu? Pas sekali doang salatnya? Sekali doang. Hah? Iya, kalau belum dapat terus lagi istikharah lagi. Kalau belum dapat terus lagi istikharah. Dicoba 3 hari nggak dapat, seminggu nggak dapat, coba sebulan. Sampai yakin. Sampai bisa juga dapat gambaran atau keyakinan. Ya langsung aja sahin. Kalau misalnya udah yakin nih, tapi tanpa istikharah gitu. Ya itu bisa. Gue udah yakin ya sama dia nih, tapi tanpa istikharah, apa harus istikharah? Nah, kalau istikharah itu kan kita minta petunjuk dari Allah, bukan minta petunjuk. Bisa jadi kan apa yang baik itu belum tentu di Allah baik. Nah, apa yang di kita buruk belum tentu di Allah buruk. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah memintanya petunjuknya sama Allah. Allah ngasih petunjuk kita dengan yakin. Kalau kita yakin tanpa istikharah, bisa aja itu emang nafsu. Misalnya, wah punya calon nih. Gue yakin banget ada yang nggak mau istikharah karena apa? Takut bukan dia jawabannya. Nah, takut bukan dia, makanya dia ngelak. Jarang ada yang istikharah. Oh, mau istikharah, nggak mau istikharah, ntar jawabannya bukan dia lagi. Gue yakinnya bukan dia lagi. Nah, banyak yang kayak gitu. Nah, makanya kalau bisa istikharah.